Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wisvita Dewi, absen 19 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa berdarah yang mengguncang Indonesia yaitu peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Pada sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia pertama, yaitu Insinyur Haji Soekarno. Yang heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Hingga sampai saat ini, peristiwa G30 SPKI tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya pihak Partai Komunis yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi, Partai Komunis Indonesia sempat tercatat sebagai partai komunis terbesar di Indonesia. Tak ingin hal ini disebabkan dari adanya dukungan sejumlah partai komunis yang telah tersebar di Uni Soviet dan Tiongkok. Semenjak dilakukannya audit pada tahun 1965, setidaknya ada 3,5 juta pengguna aktif yang bernaung menjalankan program partai ini. Itu pun belum termasuk dengan 3 juta jiwa yang menjadi kader dalam anggota pergerakan pemuda komunis. Di sisi lain, PKI juga memiliki hak kontrol secara penuh terhadap pergerakan buruh. Kurang lebih ada 3,5 juta orang telah masuk dalam pengaruhnya. Belum sampai di situ, masih ada 9 juta anggota lagi yang terdiri dari gerakan petani dan beberapa gerak lain, seperti pergerakan wanita, pergerakan sarjana, dan beberapa organisasi penulis. Total jumlah keseluruhan bisa mencapai sekitar 20 juta anggota beserta para pendukungnya. Masyarakat curiga dengan adanya sebuah isu bahwa PKI adalah dalang di balik terjadinya peristiwa G30 SPKI. Hal tersebut bermula dari sebuah kejadian di bulan Juli 1959 yang mana pada saat itu parlemen telah dibubarkan, sementara Presiden Soekarno justru menetapkan bahwa konstitusi harus berada di bawah naungan dekret presiden. PKI berdiri di belakang dukungan penuh dekret Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin yang diusung oleh Soekarno benar-benar disambut dengan antusias oleh PKI. Dengan adanya sistem ini, PKI yakin dan tetap bersikukuh untuk menciptakan suatu persekutuan konsepsi yang nasionalis, agamis, dan komunis atau disingkat dengan istilah Nasakom. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober 1965 dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta, daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan biadab tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Pierre Tendean beserta anak gadisnya Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Ragu Sargap. Korban tewas bertambah di saat regu penculik menembaki seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution, Albert Naiborhu. Banyak di antara mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sejurus kemudian sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka Monas. Walaupun mereka masih belum berhasil mengamankan bagian timur dari area tersebut, ini disebabkan karena daerah tersebut dulu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari
Untung Syamsuri, Komandan Cakra Biwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis di Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Selang beberapa saat, salah seorang memberi penjelasan bahwa Soeharto terkait aksi penembakan pada jam setengah 6 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik mendengar berita tersebut. Soeharto pun bergegas ke markas Kostrad lalu menghubungi anggota TNI, Angkatan Laut, serta polisi. Dalam peristiwa ini, Soeharto berhasil membujuk dua batalion sekaligus dari pasukan kudeta yang segera menyerahkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut akhirnya berhasil digagalkan oleh Soeharto. Selanjutnya saya akan membahas tentang berakhirnya peristiwa G30 SPKI. Lubang buaya G30 SPKI bisa berakhir pada jam 7 malam. Pasukan pimpinan Soeharto berhasil mengambil alih atas semua fasilitas yang sebelumnya pernah dikuasai oleh G30 SPKI. Jam 9 malam, Soeharto bersama dengan Nasution mengumumkan bahwa sekarang ia tengah mengambil alih tentara yang pernah dikuasai oleh PKI dan akan tetap berusaha untuk menghancurkan pasukan kontra-revolusioner demi melindungi posisi Soekarno. Soeharto melayangkan kembali sebuah ultimatum yang kali ini ditunjukkan khusus kepada pasukan di Halim. Lalu Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma untuk segera menuju istana presiden lain yang ada di Bogor. Selang beberapa tahun kemudian, ketujuh jasad orang yang terbunuh dan terbuang di lubang buaya pada tanggal 3 Oktober berhasil ditemukan dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober. Para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman gerakan 30 SPKI dan ditemukan di sumur lubang buaya adalah: yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, meninggal dunia di rumahnya Jakarta Pusat. Rumahnya sekarang menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Yang kedua yaitu Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang ketiga, Mayor Jenderal Raden Sueprapto. Yang keempat, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Yang kelima, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang keenam, Brigadir Polisi Ketua Karel Satswit Tabun, meninggal dunia di rumahnya. Yang ketujuh, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo. Yang kedelapan, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, korban G30 SPKI di Yogyakarta. 9 yaitu Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, korban G30 SPKI di Yogyakarta. Yang ke-10, Ade Irma Suryani Nasution, putri Abdul Haris Nasution, meninggal di kejadian ini. Dan yang ke-11, Kapten Letu Pierre Andreas Tendean, meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1996. Sekian penjelasan dari saya tentang gerakan G30 SPKI. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.